kita lebih banyak berdiskusi nantinya, saya langsung saja ya. Oke, teman-teman, ini adalah beberapa agenda yang akan saya presentasikan pada pagi hari ini. Itu ada sekilas tentang perkembangan ekonomi global dan nasional, terus kami ada asesmen prospek ekonomi daerah yang asesmen ini kami kumpulkan, kami juga dibantu oleh rekan-rekan kami di kantor perwakilan Bank Indonesia di seluruh 9 wilayah. Jadi ini adalah view beberapa analisis dari teman-teman yang mungkin lebih dekat ke lapangan di sana. Kemudian kita berdiskusi dan tantangan kita ke depan. Okay. Berawal dari analisis kami melihat bahwa pemulihan ekonomi global, kita melihat bahwa pemulihan ekonomi global itu kami memandang bahwa ada mulai perbaikan. Itu terlihat dari pertumbuhan ekonomi dunia yang keempat itu sudah mulai membaik. Jadi mulai dari Q2, Q3, di kuartal kedua, ketiga, keempat, kita lihat trennya membaik. Jadi kelihatan di sini kita melihat ekonomi dunia. Jadi kita di sini jadi ini ya, PDB dunianya kita melihat ada perbaikan. Demikian juga dengan kita di sini ada perbaikan cukup bagus di volume perdagangan dunia. Dan dari perbaikan itu kita melihat bahwa ada perbaikan dari harga, jadi harga komoditas ekspor yang sudah masih negatif tapi sudah membaik. Dari dampak dari ini semua, maka kita melihat bahwa ada prospek yang baik dari kalau ditarik ke domestik nanti adalah ekspor Indonesia. Di sini kita lihat bahwa kelihatannya ini adalah data Desember, bahwa kelihatan di sini ekspor Indonesia mulai menunjukkan perbaikan secara mangkuman, secara ini Desember dibandingkan Desember tahun sebelumnya, dan keseluruhan tahun Januari sampai. Jadi kelihatan ada perbaikan. Perbaikan pertama nih, tadi perbaikan yang di global itu banyak didorong oleh negara-negara maju, sehingga kita kelihatan dari sini bahwa ekspornya manufaktur inilah yang biasanya tujuan ke negara maju yang lebih baik. Sementara dari SDA-nya, kalau dari batu bara memang belum ada perbaikan, tapi kalau untuk yang mineral yang lain, kebetulan datanya tidak kelihatan, ini seperti tembaga, boksit, nikel itu selain batu bara itu turun meningkat, terutama di triwulan 3 dan triwulan 4. Kami memandang mungkin ini adalah memanfaatkan sebelum undang-undang minerba itu diimplementasikan 12 Januari. Setelah itu beberapa seperti kayak sampai sekarang mungkin semua tahu bersama kayak Freeport dan yang di Nusa Tenggara itu Newmont itu mungkin belum melakukan ekspor setelah itu karena masih ada sesuatu yang masih secara administrasi membuat mereka belum bisa ekspor. Nah, jadi kelihatan ya bahwa produk-produk ini ada di bagian besar di Jawa, sehingga kelihatan di sini yang membaik ada Jawa. Di Sumatera sebetulnya sudah ada perbaikan untuk sawit dan terutama CPO-nya, tapi kalau karetnya belum. Tapi kami memperkirakan bahwa tahun 2014 ada perbaikan, terutama CPO-nya ini
dari sawit itu kita mungkin tidak ekspektasi dengan adanya kewajiban 10% biodiesel gitu. Jadi di sini kelihatan bahwa ini adalah perekonomian kalau dari spasial. Kita lihat di sini bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia triwulan 4 yang mulai yang datanya rilis bulan Februari kemarin, bahwa ekonomi Indonesia itu didorong oleh Sumatera dan KTI. Yang sementara Jawa dan Jakarta ini turun. Ini terkait dengan tadi produk perkebunan pada triwulan 4 yang membaik dari pertambangan. Jakarta ini turun mainly karena domestik demand-nya juga turun sama dengan Jawa. Mungkin kalau sini lebih jelas. Nah ini kalau lihat dari di sini ini adalah Sumatera, ini adalah KTI. Saya kira sawit di sini berperan karet mungkin belum ya. Kemudian ini adalah pertambangannya dari KTI. Bagus ya. Jadi bahwa driven kalau dari KTI itu adalah pertambangan, dari Sumatera dan perkebunan, dan sementara kalau dari Jawa itu industri. Ada perbaikan industri, saya kira terkait dengan sesuai dengan tadi ya, datanya adalah ekspor dari perusahaan. Ini adalah perkembangan inflasi daerah Desember ini apa namanya batasnya, jadi tetap tinggi ya 7%. Ini maksudnya ini hijaunya bukan berarti rendah, tapi maksudnya kita ini rata-rata kita ambil karena sebetulnya kita tahun 2013 ini kayak kebakaran, maksudnya semuanya lewat dari target. Ini ada yang hijau yang kurang dari 7%, tapi kita lihat bahwa the whole hampir semuanya itu tinggi. Ini terkait dengan atau semester pertama itu kita terkait dengan harga-harga hortikultura dengan kebijakan kemarin, pintu masuk impor, kemudian juga BBM yang naik di semester 2. Di sini kita lihat Jakarta, Jawa ini yang paling adalah yang paling sangat terkena. Tapi kalau dari levelnya semua tinggi ya. Semuanya lewat dari target. Tapi kita berharap bahwa sekarang tekanannya mulai turun. Jadi poinnya di sini adalah bukan berarti kita tidak berhasil, tetap ada keberhasilan kita dalam koordinasi kita lakukan. Kalau nggak kita melakukan apa-apa, kami yakin bahwa ini akan lewat double digit. Sebab kalau Anda mungkin lihat, kalau lihat perbulanannya, inflasi kita itu mulai turun. Maksudnya gerakannya itu kalau dari perbulanannya itu mulai menunjukkan penurunan di bulan berikutnya. Jadi kalau kita tidak melakukan apa-apa, Bank Indonesia dan Bank kita berkoordinasi, ini akan jadi tinggi, tapi kita masih bisa, poinnya adalah masih di bawah double digit. Dari kredit perbankan kita lihat ada penurunan seiring dengan perlambatan pertumbuhan kita ya. Proses ekonomi daerah. Dari lihat nasional, pertumbuhan ekonomi kita tahun 2014 itu kita memperkirakan 5,8 sampai 6,2. Inflasinya kita berharap masuk target kali ini. Walaupun kita dari awal ini sudah mulai bencana dan banjir itu menjadi faktor risiko yang mungkin bisa mengancam pencapaian target kita ini. Karena pertumbuhan kredit dalam rangka juga untuk menekan inflasi juga berada di 15 sampai 17%. Ini the whole industry ya. Jadi tapi kalau masing-masing apa namanya, kalau masing-masing bank mungkin punya kebijakan masing-masing. Tapi kalau dihitung kita melihatnya secara industri pertumbuhan kredit kita berharap ada di sekitar itu. Atau kita memperkirakan akan sekitar sini sesuai dengan perkembangan ekonomi di adalah ini masih kita masih belum bisa beranjak jauh dari angka 6 ya. Kalau dari sisi daerah
kita lihat kalau inflasinya rata-rata cenderung ke atas ya di sini di atas 4,9 ada yang kita kan pas kena satu artinya yang di bawah 4 itu tidak ada dari daerah yang memperkirakan itu di bawah 4 rata-rata. Nah, pertumbuhan ekonominya pun kecuali Jawa yang paling optimis. Jadi mungkin dari kalau dilihat dari secara nasional spasialnya bahwa pertumbuhan ekonomi 2014 pendorong utamanya adalah dari Jawa. Nah, ini adalah beberapa hal di triwulan 1. Ini ada forecast kita untuk triwulan 1. Ini adalah kita membaginya mungkin beda ya. Kita membaginya Sumatera, Jakarta, Jawa, KTI. Nah, bagian utara ini Aceh dengan Sumatera Utara. Bagian tengah itu Padang. Jadi kita beda. Nanti dari bidangnya ada ya di ini Riau, Padang. Terus ini bagian selatan itu Palembang dengan Lampung. Ya. Ini Jakarta sendiri. Jakarta walaupun ada di Pulau Jawa memang karena dia punya karakteristik yang maksudnya dia akan dia lebih dekat ke nasional. Kalau jadi ke Jawa nanti dia akan Jawanya nggak kelihatan. Maksudnya yang 3 daerah lain itu akan kita biasanya memisahkan. Ini KTI. Ini adalah faktor-faktor yang menyebabkan atau memperkirakan kenapa naik, kenapa turun gitu ya. Nah di sini untuk secara umum sih rata-rata tendensinya semuanya naik ya. Terutama kalau lagi Sumatera adalah perkebunan, Jakarta ekspektasi dan Jawa tuh karena kita melihat ada optimisme dari pertumbuhan ekonomi global, harapan kita adalah ekspor kita akan membaik. Demikian juga dengan KTI. Kalau KTI dia lebih pesimis karena faktor undang-undang minerba. Kalau dari teman-teman dari faktor minerba ini, nampaknya di triwulan 1 ini masih akan membawa pertumbuhan ekonominya menjadi lebih rendah. Sedikit lebih dibandingkan triwulan 4. Ini dari sisi inflasi. Inflasinya ini terendahnya adalah di bawah 6% ya. Mudah hasil kita berarti kita bukan nilai tengah ya, ini cuma kira-kira nilai nasionalnya itu seberapa kita tarik untuk pembagiannya, memang tidak ada standarnya ya. Kita lihat bahwa yang tertekan itu Jawa, Sumatera terkait sinabung ya. Ini Jawa, terutama nanti Jakarta ya. Ini perkiraan kita Jakarta akan karena banjir ya, karena memotong jalur distribusi masalah pangan. Kemudian di Papua. Jadi pasokan di sini lagi isu dari inflasi kita masih ke volatile food, lebih ke volatile food. Untuk tahun 2014 kita juga ada faktor risiko terkait dengan TDL juga ada ya. Tapi di triwulan 1 ini lebih masih ke dampak bencana di berbagai tempat. Ini kita lebih lihat jauh lagi. Salah satu yang mempengaruhi inflasi kita juga adalah UMP. Kenapa UMP? Tapi kita lihat di sini meskipun ya UMP kenaikan 2014 ini dibandingkan 2013 tidak sebesar 2013. Jadi meskipun itu kita masih tetap harus berhati-hati bahwa UMP itu juga punya dampak terhadap ya, dan determinan inflasi antar daerah ini memang ini yang paling besar ya. Inflasi yang masa lalunya kemudian ekspektasi inflasinya dan di sini kita di sini memandang bahwa ini signifikan sekali, signifikan walaupun ya sangat jauh besar, bahwa pada waktu mempertimbangkan pada waktu ada kebijakan terkait upah juga menceritakan bahwa ini ya, nampaknya ada dampak signifikan. Kalau dilihat dari penelitian kami yang ini, dari pembentukan dari datanya ini kita counter lagi dengan data yang ada di Sakernas, bahwa tingkat upah yang ada yang terjadi atau di Sakernas itu ternyata lebih banyak di apa ya, di data dari neighborhood effect, artinya efek kayak Jakarta misalnya naik berapa, nanti Bekasi atau apa itu akan
akan melihat itu untuk setting wage-nya dan inflasi masa lalu itu yang akan menjadi setting. Tapi UMP yang diterapkan pemerintah nampaknya tidak, saat ini belum mempengaruhi terbentuknya upah yang terjadi ini yang dapat dari BPS. Tapi dari sini kita lihat sebetulnya komponen ini punya dampak. Kemudian tantangan ke depan. Tadi pertumbuhan ekonomi kita sekali lagi untuk Indonesia sebagian besar sebetulnya ekonominya itu banyak juga diberikan di pertemuan Asia, terutama di Cina untuk beberapa proyek. Jadi pemulihan ekonomi di Cina ini akan sangat berpengaruh pada kita. Kalau ekonomi Cina misalnya tiba-tiba buruk, kalau sekarang terkait sekali itu makanya ini faktor pelambatan di Cina menjadi faktor yang harus kita lihat lagi. Kita ketidakpastian normalisasi ini terkait dengan fluktuasi rupiah. Fluktuasi rupiah sangat tergantung dengan kebijakan di Amerika. Dan kalau fluktuasi rupiah akan merembet kemana-mana. Kemudian dampak contagion negara Indonesia. Fluktuasi ini juga akan menjadi arus modal yang berlanjut ini sangat juga dibutuhkan oleh perkembangan ekonomi di negara tetangga kita. Nah, ini yang masih kuat sampai sekarang. Kita sekarang mau itu. Saya berharap dari diskusi ini saya bisa mendapatkan view dari teman-teman terkait undang-undang minerba ini. Impactnya seperti apa sih? Pertama untuk ekspor, sekali lagi bahwa ekspor mineral itu tulang punggungnya perekonomian di KTI. Jadi mungkin ini kita kalau dari teman-teman berharap nanti kita sering melakukan koordinasi dengan pemerintah. Diharapkan ada solusi, atau kita nggak bilang bahwa kita akan mencari solusi, tapi paling tidak dari koordinasi dengan pemerintah kita bisa memberikan masukan kepada pemerintah sehingga ada kebijakan lah yang bisa membalansi supaya ekonomi kita terutama di KTI itu tidak terlalu terjun bebas. Kemudian setelah itu dampak banjir yang masih kita hitung dampak banjir. Ini adalah isu penerapan undang-undang ini. Itu semua sudah tahu. Ini penerapan undang-undang minerba ini masih dapatnya sebenarnya di sini. Jadi ini adalah bahan ini kita ambil dari diskusi yang tanggal 18 Februari. Kebetulan saya tidak hadir di sini, Mas Deti yang mungkin bisa cerita lebih banyak. Bahwa kalau dari sisi sini sih kesannya bahwa undang-undang ini akan sangat menghambat KTI ini ya, bisnis menghambat sektor pertambangan kita. Tapi mungkin dari sini bisa dari view dari teman-teman apakah iya gitu benar-benar bahwa sektor ini bahwa kita lihat bahwa dalam jangka pendek kita memang akan terkena, tapi kalau bisa smelter ini benar-benar ada di tempat kita dalam jangka panjangnya akan lebih baik. Nah sekarang probability kita ini seperti apa gitu untuk mencapai itu. Mungkin dari teman-teman saya berharap hari ini ada diskusi itu. Kemudian ada daya saing kita ini kita lihat lagi di dalam 2 poin ini kita bisa menyoroti daya saing. Awalnya sih kita mau lihat apakah anak kompetisi kita ini ke depan punya potensi dalam jangka panjang seperti ini. Jadi kita lihat terutama daya saing kita. Kita lihat daya saing kita ini sekali lagi justru ini dari researchnya di Quant School. Kita lihat bahwa kayak terutama Jawa ya yang 10 besarnya itu ada ini Kaltim ini pasti karena di sini ada banyak aktivitas juga ini di Jawa ini. Tapi di Jawa ini yang paling besar industri di sini ada di sini. Daya saing masih ada di sini. Kalau dilihat dari kebijakan MT3E kita, ini indikasi investasi yang akan dikeluarkan 8% porsinya pemerintah, 25% adalah BUMN, 44% swasta dan ini tambah.
selama ini kalau informasi yang kita bisa lihat itu adalah kebanyakan di bidangnya infrastruktur. Infrastruktur itu ada domainnya di sini. Pemerintah. Kalau di sini informasinya tidak terlalu banyak. Nah, kelihatan dari sini kenapa Jawa itu menjadi lebih punya desain lebih. Dari program ini pun fokusnya 30% itu di Jawa. 30 paling besar di Jawa. Sementara KTI lihat di sini sangat terbatas ya. Nah, ini kalau dari hasil Likuan Bu, kelihatan juga ini adalah stabilitas ekonomi makro. Di sini habis di Jawa beberapa tempat sebagian besar ya. Kayak fokus Jakarta ini dengan Jawa ini jadi fokus di banyak tempat. Dari sisi stabilitas ekonomi makro juga masih di daerah Jawa. Kemudian kalau kualitas hidup di sini Jawa tidak begini karena dia banyak stres di sini ya. Jadi kualitas indeks solusi dari faktornya tapi poinnya adalah bahwa konsep pemerintah yang katanya akan mendorong infrastruktur mendorong KTI atau mendorong pemerataan pembangunan belum nampak di sini. Kemudian hasil dari pembangunan itu mewonder bahwa ketimpangan pendapatan per kapitanya semakin menurun. Di sini kita lihat bahwa tahun ini bandingan 2002 dan 2012 bahwa di daerah yang SDA di sini sebagian besar ya dulu pendapatan per kapitanya itu ada di sini. Tapi 10 tahun kemudian rata-rata meningkat ya pendapatan per kapita, kecuali justru yang tadinya dia lihat di sini Aceh, Papua ya dan ini Kaltim itu pendapatan per kapitanya yang di sini kelihatannya. Apakah ada mismanagement dari seperti apa yang kita kebijakan kita terkait sumber daya. Nah, lagi ketimpangan daerah ini kita bisa lihat masing-masing penduduk miskin. Kita lihat kalau dari sini kan turun ya. Tapi kalau lebih detail lagi turunnya tuh perbaikannya tuh kayaknya nggak pernah lebih dari 1%. Kalau lihat data-datanya mungkin cuma 0,10%. Dikit-dikit banget gitu ya. Apa maksudnya kalau perbaikan penduduk miskin di sini? Bandingkan dengan hasil gini, trennya naik. Jadi kemiskinannya berkurang, tapi ketimpangannya melebar. Berarti ada kelompok orang yang larinya lebih kencang. Nah di sini kita ini pasti ada dari kelompok menengah ya, kelompok menengah yang larinya lebih kencang. Jadi kualitas pertumbuhan ekonomi kita memang belum nampak di sini. Nah kalau dilihat lebih jauh ini adalah dari KTI. IPM kita semakin lama artinya tidak ada perbaikan kualitas indeks sumber daya manusia ini juga kurang diperhatikan di KTI. Jadi nggak cuma sumber daya yang dikelolanya kurang, sumber daya alam, tapi sumber daya manusianya pun tidak terkelola dengan baik sehingga daya saing kembali masih terfokus di apalagi jauh. Ini yang suka kita usulkan ya. Normatif kita kepingin kita mengurangi hambatan birokrasi, kita terus menyuarakan pendapatan indeks DAI dan so on. Ini yang terus kita suarakan. Dan yang saya mau diskusikan adalah bagaimana sih prospek KTI ke depan, bagaimana supaya dia bisa sumber daya alam ini yang mereka punya nih, mereka ketahui bisa benar-benar gimana caranya supaya bisa menghasilkan pertumbuhan ekonominya atau lebih berkualitas lah, artinya data yang bagus, yang juga baik, supaya apa saja yang bisa mungkin dari view teman-teman yang bisa dilakukan. Apakah hilirisasi terkait smelter ini kalau dari teman-teman kita diskusi atau membuat ekonomi laporan Nusantara, smelter itu banyak ingin dibangunnya itu justru di Jawa karena di situ terutama dari energinya pasokannya cukup. Nah kalau semuanya di Jawa mungkin kembali lagi karena semua begitu lihat infrastruktur semua banyak ada di Jawa, orang kembali datangnya ke Jawa, sementara barangnya banyak di luar Jawa. Itu berarti secara hitungan ekonomi juga ada transportasi di situ.
untuk mahalnya pembangunan smelter, apakah ini akan bisa menjadi berjalan lebih cepat atau tidak? Mungkin teman-teman, strategi apa sih yang efektif untuk KTI? Kita fokus di KTI karena sekarang di sini kita kepingin mendorong ke sana. Demikian presentasi dari saya, mudah-mudahan bisa memancing diskusi lebih lanjut. Terima kasih Matias, kita berikan kelas dulu Matias. Banyak topik yang bisa didiskusikan karena berbagai isu-isu juga masih belum jelas dan masih beredar di masyarakat pada umumnya. Tentu di sini Matias nggak sendiri, ternyata di sini ada timnya, banyak timnya. Di sini ada Mas Daris dan Mbak Sofi yang mungkin nanti juga perlu berpartisipasi dalam membantu diskusi ini. Dari beberapa kesimpulan yang saya bisa dapatkan, yang pertama adalah secara global memang PDB dunia lagi meningkat membaik, meskipun di Indonesia kita sedikit mengalami penurunan. Kedepannya mungkin ada beberapa isu penting yang menjadi permasalahan pertumbuhan ekonomi kita. Salah satunya adalah terkait dengan undang-undang minerba, di mana kewajiban untuk pembangunan smelter. Terus mungkin ada pemilu juga yang bisa jadikan bahan masalah diskusi di sini. Dan prospek perekonomian Indonesia yang di beberapa daerah masih pesimis, tapi di Jawa masih cukup optimis. Dan yang terakhir menarik, ternyata yang menjadi permasalahan isu strategis untuk ekonomi regional kita adalah masalah Indonesia Timur, Mbak. Karena saya pernah di Indonesia Timur, memang sektor pertambangan cukup besar di sana, di mana misalnya Freeport mengalami penurunan produksi, otomatis pertumbuhan ekonomi Indonesia Timur akan tergeret turun. Untuk sesi pertama, saya akan coba untuk membuka 3 pertanyaan kepada bapak-bapak dan ibu-ibu. Kami persilakan menyampaikan pertanyaan, didahului dengan perkenalan nama dan lembaganya. Saya lihat di sini banyak peserta yang berasal dari berbagai macam profesi. Ada KPPOD, kayaknya lembaga yang dari KPPOD siapa? Oh, lembaga di bidang otonomi daerah kan masih? Sudah bisa membantu. Ada dari UPI, ada dari KPI, Astra dan BSI, dan BPS. Saya kira dengan variasi peserta undangan yang cukup beraneka ragam akan menghasilkan informasi yang cukup variatif. Baik, untuk sesi pertama saya silakan, ada yang ingin bertanya atau berdiskusi? Silakan Pak. Langsung aja Pak, dari mana Pak? Nah ini karena belum ada yang nunjuk, bisa nunjuk. Salah dari kanan kiri dulu. Saya kemarin dari Urban Studies UI. Ada beberapa hal yang menarik. Saya di diskusi sebelumnya saya nggak hadir, udah bosan sama makro, tapi ini ketemu makro lagi. Begini, tadi waktu Mbak Dias menjelaskan mengenai growth ya, regional, terkesan kan, wah Timur growthnya tinggi, justru yang Jawa dan lain nggak terlalu tinggi dibanding Timur. Ya, growth. Cuman mungkin, tapi yang total, ekonominya baik gitu ya. Sebetulnya ada faktor yang ini hanya masalah penyampaian mungkin. Justru karena memang weight timbangan dari Jawa yang cukup besar ya. Jadi walaupun misalnya di timur itu tinggi, tapi karena weightnya kecil ya, terhadap total, sehingga mungkin tidak muncul juga. Itu satu ya. Itu persis waktu di inflasi tadi. Inflasi agak menarik nih. Justru tadi kalau misalnya nggak salah tangkap, di Jawa dan beberapa itu inflasinya agak tinggi ya. Dibandingkan yang timur. Biasanya timur tuh yang itu hanya tinggi, hanya karena timur weightnya lagi rendah, pasti terakuisisi atau terdelusi oleh perkembangan Jawa. Jadi unsur weight atau timbangan dari angka nasional menjadi sangat penting juga untuk diingatkan gitu. Kemudian tadi ada inflasi. Saya bisa ke Mas Darius mengenai ada variabel jarak ekonomi ya, baru itu buat saya tuh. Ada tuh tadi itu deh, itu di variabel paling bawah tuh ada jarak ekonomi. Ya, maksudnya apa tuh? Ingin tahu juga. Apakah itu dari apa?
dari pelabuhan atau dari center itu nggak tahu. Ya. Dari ini, dari jarak apa? Supply-nya apa? Makanya ya nanti ya. Ini menarik juga. Lagi-lagi sebetulnya kalau begitu ya tergantung barangnya sih. Jadi lagi-lagi Jawa sebetulnya akan Jawa Sumatera lebih depress inflasinya dibandingkan dengan ini karena kan supplier segala macam dari sini. Tapi saya nggak tahu nanti gimana. Yang menarik Minerba, saya cuma hanya ingin nendang bola aja nih ke forum ini. Jelas dengan adanya aturan pemerintah untuk memaksa mereka diolah, sebenarnya itu obsesi puluhan tahun. Wah, itu aja nggak berhasil misalnya. Harusnya pemerintah berikutnya ke siapapun, wah itu paling nggak. Itu satu ya. Hanya kan teman-teman growth tadi moderator bilang, wah itu kalau Freeport dengan adanya aturan ini dia itu kan masalahnya gini. Apalagi tadi Mbak Tias bilang growth dengan berkualitas. Mungkin saya inginnya begini, ini untuk diskusi aja nih. Jelas kalau ore menurun, ya kan, apakah produksi kemudian diekspor, ya PDRB lokal pasti turun, ya. Bahkan mungkin tergantung apakah ekspor atau produksi ore itu weightnya terhadap nasional berapa, sehingga pasti akan berpengaruh tidak terhadap nasional, ya. Itu satu. Terus saya ini produksinya itu itu berorientasinya keluar atau ke dalam, ekspor atau ke dalam, ya. Walaupun mungkin indikasi awal saya bisa jadi ekspor. Tadi Cina, India lagi istilahnya sucker terhadap bahan-bahan tambang, ya, dengan energi. Itu satu, ya. Lalu the owner, karena tadi Mbak Jas, kita khawatir kalau growth Minerba turun sehingga wah jangan total growth Indonesia turun. Tapi tadi begitu nyebut-nyebut mengenai growth yang berkualitas. Contohnya tadi kalau misalnya Freeport naik, apakah kualitas growth di Papua? Dengan kata lain sebenarnya the owner of barang perusahaan tambang itu seperti apa? Mungkin mudah-mudahan ada data sehingga kita tahu. Karena saya begini, penambang lokal pun apakah itu sebetulnya banyak juga yang ilegal kalau domestik, sehingga mungkin underestimate juga, saya nggak tahu ya. Tapi kalau memang keluar di pintu tertentu terlacak juga, ya. Maksud saya gini, kalau memang itu milik asing, berarti kita nggak growth. Sebetulnya kan growthnya itu maya sekali, kan. Maya dalam artian pertama yang memperoleh benefit asing dan akan dikirim ke sana. Yang netes ke bawah, ya pekerja-pekerja yang ada di situ. Ya. Jadi mungkin perlu ada kajian mendalam berikutnya ini teman-teman BI, ya. Karena teman-teman BI kan sumber daya banyak dan hebat. Enggak, betul. Dan mungkin lebih independen dalam artian apakah ISDM atau keuangan, ya. Dia punya pertimbangan tersendiri juga. Dia agak ragu sekarang untuk mendorong itu karena pajak kurang, kan. Nah, jadi pertama pemilik dari Minerba itu memang dari segi employment, tadi ngobrol-ngobrol juga dengan Mas Darius, ya bisa jadi kalau misalnya itu ditutup, ya para engineer atau apa yang akan berkurang. Tetapi yang sangat menghasilkan tadi, walaupun ada pertimbangan, ya, mereka ingin di Jawa, ya, kalau diolah, karena ada pertimbangan energi, ada infrastruktur, berarti transport cost dari sumber-sumber Minerba itu ke Jawa bagi dia relatif negligible, ya. Atau apakah kemudian dengan dipaksa seperti itu domestic demand yang ada di Jawa akan menyerap Minerba itu? Saya nggak tahu. Karena kalau dia harus ekspor lagi, sebetulnya kan perjalanan jauh sekali dari Jawa dulu terus kemudian dia keluar. Tapi karena pertimbangan, nah ini postingnya menjadi perlu dieksplor oleh teman-teman BI. Memang tadi transport cost menentukan, tetapi ada energi, and so on, ya. Tenaga kerja menurut saya Indonesia dengan mobilitas dunia transportasi nggak terlalu inilah, ya. Sehingga ya hati kecil saya sih tetap ingin ada
beralih lah perubahan ekspor ataupun terutama ekspor kan, yang ore menjadi lebih bernilai tambah tinggi gitu. Itu sebenarnya saya ingin memotivasi teman-teman BI. Tadi pemilu udah disinggung ya, mungkin dampaknya 3-4 bulan ini seperti apa? Ya, nanti aja Mbak. Saya tumpahin dulu. Ada satu ya, mungkin di dalam konteks regional, karena BI yang dengan sumber daya yang macam-macam kuat itu, linkage antara urban dan ruralnya. Kebetulan saya berkepentingan di urban studies, ingin tahu. Tapi kan kita biasanya nggak bisa juga meninggalkan saudara-saudara kita yang dari rural. Ya. Memang dengan urbanisasi yang akan terus nih, saya mengajak teman-teman BI juga untuk lebih mengeksplor isu urban ini, karena tadi disinggung dengan middle class, lifestyle, consumerism, kesemrawutan kota, and so on. Tapi itu nanti lah. Terima kasih Mas. Terima kasih Pak Komarudi. Mungkin karena pertanyaan itu kompleks Mbak, dijawab dulu satu persatu. Yang pertama terkait dengan growth regional. KTI dianggap pertumbuhannya lebih tinggi dibandingkan nasional, tapi karena secara weight-nya dia lebih rendah, jadi nggak begitu kelihatan. Yang kedua terkait dengan investasi yang di berbagai daerah masih timbang. Relevansi dengan pertanyaan yang pertama, di mana weight untuk daerah Jawa itu lebih tinggi dibandingkan dengan yang lain, jadi tidak meskipun di luar Jawa lebih tinggi tapi tidak mampu mendorong pertumbuhan nasional. Dua dulu Mbak, nanti mungkin selanjutnya dijawab. Inflasi, ya sorry, inflasi. Terus ada pertanyaan mengenai aspek spasial juga ya, sejarah ekonomi. Terus yang keempat mengenai minerba cukup banyak di sini. Apakah misalnya pertumbuhan ekonomi untuk daerah yang mempunyai sumber daya alam tinggi juga berkorelasi dengan peningkatan pertumbuhan kualitas perekonomian sendiri, terutama untuk yang dirasakan oleh masyarakat sekitarnya. Terus ya beberapa masukan terkait dengan kajian, nanti itu kita anggap jadi masukan nih Pak, kita catat nanti kita laporkan kepada pimpinan. Saya kira itu dulu Pak. Terima kasih. Memang kalau lihat dari KTI, weightednya memang size ekonominya memang dia nggak besar. Tapi sayangnya tuh kalau kembali ke pertumbuhan yang berkualitas, saya melihat memang tidak menetes kepada penduduk sekitar, karena yang bekerja di situ adalah orang-orang yang bisa dibilang dari Jawa. Jadi kalau kemarin ada teman berkunjung ke Papua, itu Papua bagian utara dan bagian selatan memang punya karakter berbeda. Di bawah di bagian utara itu banyak, kalau dari pertaniannya itu yang banyak mengusahakan justru dari orang-orang Jawa di situ, orang Jawa yang tinggal di situ. Hal yang sama juga terjadi pada waktu kita mau memperbaiki masyarakat yang perkebunannya di Sumatera. Itu sekali lagi culture, jadi nggak cuma kondisi geografisnya, tapi culture-nya juga di situ yang kita juga kayaknya proses pembangunan ekonominya perlu, kayaknya masih tough lah untuk bisa mengubah culture. Jadi memang PR bersama saya kira untuk KTI ini Pak. Untuk inflasi biasanya memang iya di Indonesia bagian timur tinggi. Ini kemarin memang agak surprise ya untuk triwulan 4 ya. Itu bumbu-bumbuan di situ ya. Bumbu-bumbuan sama ikan. Jadi yang membawa dari volatile food ini membawa itu turun. Jadi yang kemarin itu yang untuk triwulan 4 adalah faktor ikan-ikanan dan bumbu-bumbuan. Ya itu surprise itu justru kenapa di ini. Tapi kembali di triwulan 1 kita memperkirakan bahwa Indonesia bagian timur itu juga akan terkendala. Karena beberapa pasokan juga datang dari Jawa. Dengan adanya permasalahan pasokan di Jawa, dengan cuaca yang seperti ini, saya kira itu kita memperkirakan
di triwulan 1 itu kembali KPI akan mengalami inflasi yang tertinggi. Kemudian apalagi ya, terkait pemilu kalau teman-teman belanja pemilu itu kalau dari teman-teman analisa dari digabung itu kita melihatnya, kalau kami melihatnya kebanyakan akan terasa, walaupun mungkin sudah mulai ada kegiatan terkait pemilu itu dari triwulan 3, 4, 2014, tapi kita melihat bahwa itu akan di triwulan 1 dan triwulan 2, dan kami memandang puncaknya itu akan di triwulan 2. Triwulan 2 kenapa? Kalau kami melihat bahwa dibandingkan dengan 2009, beberapa hal yang beda adalah jumlah partainya beda, ya, jumlah partainya beda, berkurang ya, kalau nggak salah berapa ya sekarang? 12. Ya, 12 ya. Iya, dibandingkan. Kemudian dari caleg-caleg yang diperkenankan, kalau dulu kan sekitar 120% dari kursi, sehingga jumlah calegnya itu akan banyak banget, dibandingkan dengan yang sekarang tuh kalau nggak salah 100% dari jumlah kursi. Jadi caleg yang akan berkompetisi ini dari sisi jumlah mungkin lebih sedikit, tapi untuk driven dia untuk terkait sekali lagi dalam era pemilu itu mungkin yang akan terdorong adalah konsumsi ya. Kalau konsumsi rumah tangga dia akan terdorong, kemudian akan tercermin dari sektoralnya mungkin seperti makanan dan minuman, terus yang terkait dengan terkait dengan atribut-atribut yang akan dipakai oleh peserta kampanye, juga terkait misalnya belanja terkait iklan, misalnya belanja pemilu. Nah dari situ kalau kami melihatnya sementara ini akan lebih dikaji lagi apa benar dia akan karena ini kita lihat akan swing di triwulan 1 atau triwulan 2 ini, karena akan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi, proyeksi kita pertumbuhan ekonomi untuk dahulu ya Pak. Jadi sampai sekarang kita masih menganalisis lebih lanjut, tapi untuk saat ini dari kami memandang bahwa akan besar nanti di triwulan 2. Kemudian apa lagi Pak? Sekali lagi benefit untuk memang untuk daerah KTI itu tambang itu kebanyakan milik asing, pekerjaannya milik asing. Jadi saya kira ini faktor minerba juga politisnya besar ya, faktor politisnya besar. Kemarin waktu kita diskusi pada board seminar, teman-teman dari bahwa harus ada dukungan kuat untuk supaya smelter itu bisa didekatkan dengan sumbernya. Jadi bagaimana kita bisa berkoordinasi supaya listrik ini bisa didorong atau investasi dipermudah. Bagaimana kalau misalnya pembangunan smelter plus si investornya juga harus membangun sumber energinya, itu akan sangat berat, jadi ada usulan, kami selalu menyuarakan bahwa doronglah, kalau mendorong tuh nggak, maksudnya kalau mau dorong the whole package, jangan satu didorong, satu ditarik, satu didorong, satu tarik, dan harusnya ini ada jadi concern bersama nih, seberapa kuat. Jadi kami itu teman-teman, bagaimana kalau BI itu mendorong supaya pemerintah itu bisa firm, bisa lebih lihatnya tuh kebijakannya the whole package gitu. Terus apa lagi ya? Jarak spasial mungkin Mas Dery bisa, karena Bapak ini yang lebih banyak. Baik, terima kasih Pak Komar atas pertanyaannya. Untuk jarak spasial, memang di sini kita ingin melihat kalau mengenai upah provinsi dari Sakernas Pak datanya. Kita ingin melihat apakah memang UMP itu berpengaruh nanti ke peningkatan upah yang tercatat di Sakernas. Nah, yang kita temukan itu adalah bahwa memang hanya 3 yang terlihat lebih berpengaruh, yaitu inflasi yang sebelumnya, jadi inertial factor, kemudian market size. Market size ini berarti adalah
struktur perekonomian yang lebih besar, itu yang berpengaruh juga. Yang ketiga adalah neighborhood effect. Nah, untuk neighborhood effect kita melihat dari jarak ekonomi, Pak. Kita mengukur dari jarak ekonomi dari lokasi sentra perdagangan. Jadi misalkan suatu provinsi dia berdagang dengan provinsi yang mana, itu kita berikan bobot di situ dan kita masukkan ke dalam modelnya sebagai jarak ekonomi. Nah, memang kalau di media massa mungkin kan dibilang bahwa UMP itu akan berpengaruh ke efek sundulan, Pak ya. Jadi ke upah untuk pekerja di atas 1 tahun. Nah, dalam penelitian kami mungkin kita melihatnya mungkin terbatas efek itu. Yang lebih berpengaruh adalah 3 faktor yang lain. Mungkin itu Pak untuk jarak ekonomi. Kemudian kalau mau izin ke moderator dan juga ke Mbak Tias untuk menambahkan sedikit mengenai beberapa pertanyaan dari Pak Komara tadi mengenai dampak pemilu, Pak. Dampak pemilu ini menarik karena kita sendiri di Departemen Kebijakan Ekonomi dan Moneter juga sekarang ini juga lagi melihat, kita harus melakukan assessment bagaimana dampak pemilu di triwulan 1 dan triwulan 2. Nah, apa yang membedakan? Yang membedakan tadi sudah dijelaskan oleh Mbak Tias mengenai profil dari caleg kita sesuai dengan ketentuan. Yang kedua juga ada ketentuan dari KPU yang mengatur mengenai pemakaian perangkat atau media untuk kampanye. Nah, itu kan berpengaruh. Nah, yang ketiga juga kita melihat tadi mungkin hubungannya dengan Bapak dengan yang concern di masalah urban, Pak, bahwa profil dari pemilih tahun 2014 ini, pemilih mudanya itu mendekati angka hampir 50 juta kalau nggak salah diprediksi dari total 188 juta. Nah, artinya apa? Artinya bahwa kita melihat preferensi dari pemilih muda ini untuk mendapatkan informasi tentunya menggunakan jalur mungkin lebih ke internet, ke sosial media dan sebagainya, ketimbang yang konvensional Pak ya, yang umbul-umbul atau slogan dan mungkin juga ada pembagian leaflet dan sebagainya. Nah, ini nantinya kan akan berpengaruh. Nah, kita melihat mungkin yang menarik kalau yang di tahun 2009 itu terlihat memang belanja pemilu terlihat di triwulan 1, triwulan 2 dan terkonfirm di PHR, sektor PHR perdagangan dan PHR perdagangan dan terutama perdagangannya. Tapi mungkin yang sekarang yang kelihatan juga itu di telekomunikasinya Pak, sektor telekomunikasi. Karena tadi itu perubahan yang terjadi dengan profil dari pemilih kita di tahun ini. Nah, mungkin beberapa tahun ke depan nanti kita akan melihat bahwa dampak pemilu itu juga akan bergeser Pak. Belanja pemilu itu dari para parpol juga akan lebih menggunakan media elektronik, sosial media akan digunakan. Nah, itu mungkin akan lebih efektif. Nah, tapi ini kalau di urban Pak, kalau di rural mungkin ceritanya lain. Tetap yang konvensional yang secara fisik itu akan tetap ada belanja di sana. Nah, nanti kaitannya juga kita lihat kalau memang seperti itu, maka dampak pemilu terhadap pertumbuhan ekonomi atau PDRB di tahun 2014 mungkin berpotensi akan lebih terbatas dibandingkan dengan 2009. Itu yang kita assessment, ini assessment awal dulu Pak ya. Jadi mungkin kita lihat faktor-faktor yang ada yang ada saat ini. Dan ini nanti berpengaruh ke pencapaian pertumbuhan ekonomi 2014. Kemudian kalau yang mengenai pertanyaan tadi Bapak yang juga mengenai kenapa kok smelter itu dibangun di Jawa, apakah cost-nya itu nggak lebih tinggi? Itu memang benar Pak, ada cost-nya. Tapi kalau Bapak mengikuti perkembangan sekarang dari perusahaan-perusahaan pertambangan, baik asing maupun domestik, mereka melihat bahwa masalah listrik ini adalah masalah yang paling penting. Jadi kalau membangun smelter itu mungkin berapa persen keseluruhan biayanya harus dialokasikan untuk membangun pembangkit tenaga listrik, dan juga kedepannya dia juga akan memiliki keterbatasan untuk mengelola smelter ini. Kalau misalkan resource-nya habis, dia berpikir bagaimana kalau
outsource saja gitu. Jadi di outsource itu maksudnya melalui PT Antam dan sebagainya membangun listrik. Nah kalau kita lihat di secara spasial yang mempunyai kelebihan tenaga listrik itu di Jawa Timur dan Sulawesi Selatan. Nah itu jadi sebenarnya memang kenapa kok ke Jawa, mungkin jawabannya adalah karena nggak ada pilihan Pak, listriknya dari sini Pak. Kalau bangun di sana normal, idealnya memang seperti kata Mbak Tias itu mendekati ke daerah resource-nya. Nah dengan begitu strategi itu akan berjalan dengan lebih optimal karena nanti walaupun resource-nya habis, pembangkit listrik ini akan terpakai untuk mendukung perekonomian di wilayah pertambangan yang ada di sebagian besar di luar Jawa. Ini mungkin PR kita bersama, mungkin apa yang bisa dilakukan. Beberapa pembicaraan itu yang sudah dilontarkan itu adalah misalkan memberikan, ini insentif struktur Pak ya, jadi memberikan subsidi untuk pembelian barang impor untuk pengadaan smelter, tetapi kalau smelter itu dibangun di luar Jawa. Kalau dibangun di Jawa ya bayar penuh pajaknya, nggak ada subsidinya. Itu mungkin satu. Kedua mungkin juga melakukan memberikan subsidi bunga untuk pembiayaan pembangunan smelter. Sepengetahuan kami sampai saat ini belum banyak pihak perbankan atau mungkin belum ada pihak perbankan yang membiayai smelter perbankan nasional. Ini juga mungkin kita melihat apakah mungkin ada sesuatu yang perlu didukung ke sana. Kemudian yang terakhir memang minerba ini sangat kritikal Pak, karena itu nilai tambah ke depan. Jadi memang kita secara short term itu kita loss, tapi kita nanti akan mendapatkan long term gain-nya. Jadi memang kalau dari informasi yang kita dapatkan itu terdapat potensi penurunan dari penerimaan pajak dan bisa ekspor, dan itu cukup besar. Kalau pertanyaan Bapak apakah itu bisa mempengaruhi PDRB nasional, sebenarnya sektor pertambangan sendiri itu kan berimbang banget, nggak terlalu, dia nggak dominan sekali. Tetapi untuk lokal itu sangat memukul sekali. Nah, oleh karena itu dalam kesempatan ini kan memang sengaja kita arahkan pembicaraan diskusinya itu mengenai KTI, karena kita juga melihat bahwa selama 10 tahun dekade dari 2002 sampai 2012 ketimpangan pendapatan yang menarik itu tadi adalah pendapatan per kapita di daerah-daerah yang kaya barang tambang ya, mineral resources itu tidak membaik gitu. Ini apa? Kenapa masalahnya ini? Kenapa? Karena kalau misalkan tidak segera diperhatikan, ya mereka kan lebih terpuruk lagi Pak. Dengan harus menunggu, kalau smelter itu kan mungkin sekitar pembangunannya 3 atau 4 tahun. Berarti dalam 3-4 tahun ini kan mungkin penganggurannya meningkat, kemiskinannya juga mungkin akan meningkat. Nah mungkin ini yang perlu kita perhatikan dan kita diskusikan di sini. Mungkin itu aja dari saya. Terima kasih atas waktunya. Terima kasih Mas Darius. Kita masih buka peluang pertanyaan berikutnya. Silakan Pak, boleh diperkenalkan. Terima kasih, saya Rudi Smompo dari Asosiasi Pengusaha Retail Indonesia Perindo. Memang kalau dilihat topiknya bagaimana tentang pengaruh UMP, memang kami saat ini juga sedang mengalami masalah ini Pak. Bahkan saat ini bukan hanya UMP saja, tapi kita diminta untuk memperlakukan UMSP, upah minimum sektoral provinsi. Artinya UMSP ini besarannya minimal 5% di atas UMP. Kita sudah dengan terpaksa saja kita harus menerima keputusan UMP yang naiknya cukup signifikan 2 tahun terakhir ini. Kemudian untuk DKI yang lalu kan sekitar 40%. Kemudian tahun ini juga naik lagi sekitar kurang lebih 11 ya. Kemudian terkait di daerah-daerah di mana anggota kita juga cukup banyak. Nah ini sangat sulit, sehingga kami terus terang aja mengadakan penolakan
terhadap pemberlakuan UMSP dari pemerintah. Itu kami sudah secara resmi melayangkan surat kepada Gubernur DKI, Gubernur Jawa Barat, dan menyusul nanti untuk di daerah-daerah lainnya, termasuk IKTI nanti. Keberatan kami ya karena parameter yang ditentukan adalah bahwa retail termasuk sektor unggulan. Sektor unggulan, nah menurut keputusan dan kebijakan pemerintah ya bagi usaha yang sudah termasuk sektor unggulan harus memperlakukan UMSP. Nah ini kemudian di sisi lain kami ini adalah usaha padat karya. Padat karya bisa dibayangkan kalau karyawan kita rata-rata satu outlet untuk ukuran yang sekitar 5.000 meter saja udah ada ribuan. Sehingga kalau itu kita berlakukan sangat memberatkan. Ini berpengaruh kepada kinerja kita. Yang kedua, tahun depan kita sudah harus memperlakukan terbuka untuk ASEAN, ya, perdagangan terbuka. Dalam hal ini ada satu kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah untuk menjual produk-produk dalam negeri. Perbandingannya 80-20, 80% harus dijual produk dalam negeri. Jadi kita dipaksa harus membeli, harus menjual produksi dalam negeri. Sementara 2015 itu produk-produk dari minimal ASEAN itu sudah secara bebas masuk. Nah, apakah kita harus menutup mata itu? Sehingga ini menyulitkan kita. Kemudian hal lain lagi, kita diminta untuk tidak boleh membuka sembarang lokasi dengan catatan dalam tanda petik memprotek kepada UKM, misalkan jarak dan lain sebagainya. Itu sudah terbit Permendak 70 2013 Desember yang lalu. Nah, kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah sudah pasti akan berpengaruh pada kinerja, termasuk salah satu UMP. Belum lagi masalah listrik dan yang lain. Nah, menghadapi yang tahun ini, tahun yang penuh tantangan ya buat kita semua, ada masalah politik. Ditentukan tahun ini mau kemana, siapa yang menang, nanti akan berubah lagi, pasti akan ganti lagi kebijakan yang sudah dikeluarkan. Oleh karenanya kami berharap dengan adanya kebijakan-kebijakan ini, mudah-mudahan Bank Indonesia juga salah satu yang bisa mempengaruhi kepada kinerja kita supaya bisa berperan aktif, bekerja sama dengan semua stakeholder, sehingga sektor retail juga tetap tumbuh secara bersama-sama, tidak hanya untuk yang besar-besar atau modern, tetapi juga UKM yang tradisional kita angkat sama-sama. Jangan ada kebijakan yang dikeluarkan misalkan hanya untuk menguntungkan atau merugikan salah satu pihak. Nah, ini yang selalu kami harapkan, sehingga melalui Bank Indonesia dengan beberapa kebijakan kami harapkan bisa membantu berkembangnya usaha di negeri ini, khususnya di bidang kami, karena kami di retail. Terima kasih. Tanya Pak, menurut Bapak di sektor retail, upah yang terjadi sekarang ini sebetulnya masih kompetitif atau tidak dibandingkan dengan kan terkait 2015 ini ya Pak, upah di sektor retail ya. Apakah kondisi saat ini tuh masih kompetitif atau tidak menurut Bapak dibandingkan dengan pesaing kita di tahun 2015? Pasarnya itu menjadi terbuka sekali. Artinya kalau dilihat dari besarannya ya, sebetulnya ini kan ada sangat variatif Bu. Di daerah lain ya. Itu berarti upah compare dengan productivity itu. Ya, biasanya seperti itu. Dulu kita kalau menentukan upah biasanya kita lihat dari inflasi dan pertumbuhan ekonomi. Kadang-kadang plus minus sedikit di antara angka inflasi itu. Nah, sekarang sudah tidak demikian lagi karena dipaksa harus melakukan OMP. Misalkan contoh di DKI tahun lalu 40-an%, inflasi berapa? Tidak sampai 2 digit kan? Nah, ini kan sangat signifikan sehingga
kami selama ini sudah sekitar 3-4 tahun berturut-turut menaikkan UMP, selalu berkisar di angka inflasi itu. Ya inflasi sekian, ya kita paling tidak minus 1-2% di antara inflasi, plus minus di situ. Sekarang jauh sekali, sehingga yang seharusnya sudah kita stokkan buat 4 tahun, kadang-kadang katakanlah misalkan kalau 10% inflasi rata-rata, kalau 3 tahun demikian 10% kita cuma 30% dalam 3 tahun. Ini dalam 1 tahun aja kita sudah naikkan 40% karena keputusan yang menurut kami bukan dilihat dari segi ekonomi, mungkin karena keputusan politis seperti itu. Ya, demikian juga tahun ini. Jadi 2 tahun ini kita 50%, 55 lah kurang lebih. Padahal kalau 55% ini biasanya kita sudah 5 tahun punya. Kalau inflasi 10% kita biasanya kita 10-11% menaikkan UMP. Tetapi sekarang diminta lagi untuk memperlakukan UMSP yang besarannya 5% minimal di atas UMP. Sehingga kami mengadakan protes. Kami sudah melayangkan surat bahwa itu kami tolak untuk memperlakukan UMSP karena sangat tidak rasional lagi dalam perhitungan ekonomi di retail. Ya rasional berapa kenaikan itu berapa persen Pak? Ya seharusnya ya seperti selama ini ya kita tidak jauh dari angka inflasi. Jadi artinya Iya. mempertahankan daya beli. Iya betul. Ya karena itu juga akan mempengaruhi kepada retail price. Ya akhirnya konsumen juga. Terus namanya pada produk-produk tertentu ya kita setidaknya pulang modal lah kalau boleh. Nggak ada produk tapi dapat subsidi dari produk item lain. Karena kalau mau naikkan lagi barang pasti nggak laku. Gitu. Kira-kira begitu. Kita catat ya tadi. Ya. Mudah-mudahan nanti pada waktu yang penting kita tahu bahwa nanti yang normal itu sekitar inflasi. Ya. Kalau dalam kondisi kayak gini, Bapak untuk penyerapan tenaga kerja ini berarti sekarang terbatas. Ya. Bisa jadi nggak? Terkait dengan tenaga kerja Bu, jadi gini. Kita kan selalu ekspansif. Ini kadang-kala ini tuntutan para buruh, mereka hanya lihat dari ekspansi, bukan toko buka terus. Toko buka terus berarti ada untung. Nah, memang kadang-kadang kan untuk buka outlet bukan ambil dari keuntungan, itu yang tidak dipikirkan oleh mereka, kadang utang. Tetapi dengan kita membuka outlet, otomatis membuka kesempatan kerja. Nah, kalau kita buka outlet dan harus mau tidak mau, kalau biasanya kita hanya tambah 100 karyawan, mungkin kita hanya tambah 50. Nah, akhirnya berpengaruh pada produktivitas yang seharusnya di toko A, kita harus pindahkan ke toko yang baru, ambil dari sini, tidak tambah karyawan, karena sudah tidak mampu lagi membayar kos gitu. Sehingga ya, kinerja kita pasti terpengaruh, produktivitas turun. Karena yang tadinya satu outlet dilayani oleh 100 orang, sekarang hanya dilayani 50 orang karena sebagian dipindahkan ke outlet yang baru, otomatis pengaruh pada produktivitas. Walaupun dia punya overhead cost mungkin kita bertahan sedikit, tidak terlalu signifikan naiknya, untuk mempertahankan supaya roda penjualan dan cash flow tetap terjaga. Seperti itu kira-kira dia akal-akalin lah, karena begini dia akal-akalin. Nah sekarang kami tawarkan kepada SP, mau pilih yang mana, kita menambah karyawan atau tetap menekan karyawan dengan mengcover tugas-tugas secara berganda, kira-kira begitu. Ya. Tadi ada Mbak Indi. Terima kasih, saya dari BPS, nama saya Hartini. Mungkin saya hanya ingin ini aja Mbak, tambahan. Kalau mengikut atau mengolah data dari BPS kan punya berbagai survei ya. Kalau tadi menghitung UMP atau untuk estimasi, misalnya di bawahnya yang disebutkan sumber BPS, nanti BPS yang mana gitu? Bukan, sumber data aslinya dari nama surveinya itu sebaiknya disebutkan, karena nanti orang yang akan mengquote literatur ini bingung, nyari BPS kok nggak ada gitu, atau bingung di sana sulit ditemukan.
misalnya dari Sakernas, Susenas, atau estimasi. Nah itu di bawahnya sebaiknya disebutkan rinci. Kemudian yang kedua mengenai smelter undang-undang yang minerba yang terbaru, dari presentasi tadi memang sangat menarik. Ke sumber daya mineral kita itu luar biasa. Selama ini undang-undang di daerah sendiri itu belum siap, belum ada. Saya kebetulan sedang meneliti yang di kawasan tambang di Atimah yang di Bangka Belitung. Nah itu kerusakan lingkungannya luar biasa, tetapi masyarakat sekitar itu tidak terlindungi, dalam artian mereka dianggap ilegal karena ketika masyarakat itu punya kesempatan untuk melakukan usaha, dia tidak peduli ada undang-undangnya atau tidak, dan itu apakah merusak lingkungan atau tidak. Padahal kegiatan mereka itu kalau dilakukan sosialisasi bagaimana menyelamatkan sekaligus menjaga kelangsungan hidup mereka, saya yakin masyarakat kalau dilakukan edukasi atau transfer knowledge oleh local government atau secara nasional, kalau dari nasional itu sudah ada undang-undangnya, saya yakin itu akan menciptakan lapangan pekerjaan yang luar biasa. Dari undang-undang, dari kegiatan lokal ya. Dan ini kita tidak menutup mata. Kenapa Singapura, Malaysia mengekspor timahnya bisa mungkin 30-40 kali lipat daripada Indonesia? Karena apa? Mereka menjualnya ilegal ke negara tetangga. Itu tadi yang penambang-penambang ilegal. Mungkin ekspor kita yang tercatat di sini mungkin cuma 10%-nya dibanding dengan yang dicuri atau yang langsung asing menambang kemudian dijual lewat negara lain. Nah, kembali lagi ini berarti kita perbaikan data, regulasi, sama perlindungan, semuanya kembali ke situ. Kalau nanti undang-undang minerba yang smelter itu benar-benar dilakukan pelaksanaan yang benar-benar ada pengawasan, saya yakin rakyat Indonesia penganggurannya tidak akan 10%, bahkan akan 4%, karena itu bisa menciptakan nilai tambah yang luar biasa, menciptakan lapangan pekerjaan yang sangat banyak sekali. Yang selama ini hanya dijual yang kayak timah itu dulu dijual kandungannya yang sangat tinggi. Sekarang dengan adanya perkembangan elektronik, bahkan yang itu dibuang dianggap sampah selama berpuluh-puluh tahun ini, itu memiliki nilai tambah yang tinggi sekali kalau diterapkan pengolahan yang aplikasi teknologi untuk produk-produk yang lain yang justru nilainya lebih tinggi daripada yang diekspor sebelumnya. Saya pikir itu. Terima kasih. Mbak, mau tanya lagi, kalau dari hasil survei Mbak itu sekarang masih eksis banyak nggak ya? Kalau di daerah Sumatera ya, yang masih daerah KPI itu, kalau penambang-penambang yang kecil-kecil ini ada kalau tidak, kalau di Babel itu gimana Pak? Kalau yang di Babel ini mereka menganggapnya sebagai pekerjaan sampingan, karena kan dikerjakan hanya dengan skop, sangat sederhana sekali. Sebenarnya itu adalah kawasan tambang yang sudah reklamasi. Jadi karena tidak ada sosialisasi pemberdayaan kepada masyarakat untuk menjaga lingkungannya, ini sebenarnya kembali ke tujuan MDGs yang Sustainable Development itu ya, dari MDGs ke SDGs. Nah, untuk mencapai itu pemerintah lokal itu ternyata tidak siap, sehingga MDGs yang harusnya dicapai target itu selesai 2015 ini, kelanjutannya adalah Sustainable Development, yaitu terintegrasi antara ketiganya, lingkungan, growth, kemudian lingkungan yang lestari, kemudian pekerjaan yang layak itu tadi. Untuk mencapai itu dia harus menyelamatkan lingkungannya, terutama daerah-daerah yang pertambangan itu tadi. Nah, kalau yang tadi masyarakat, mereka melakukannya karena tidak tahu bagaimana menyelamatkan lingkungan, mereka menambang yang di bekas tambang yang sebenarnya sudah direklamasi itu. Akhirnya jadi memberikan pencemaran dan kerusakan. Kalau yang investor, yang pengusaha besar itu, dia tahu udah ada MOU-nya, jadi sesudah penambangan minimum 3 tahun reklamasi. Seperti itu. Terima kasih. Masukkan aja berapa? Berapa? Terima kasih Pak. Saya Rosmendi dari Pevindo, Pemerintah Efek Indonesia.
Kebetulan juga kami sedang mengembangkan municipal bond di Indonesia. Alhamdulillah berhasil. Jadi memang saya setuju dengan tadi yang Mbak di belakang itu dari BPS ya, mengenai data BPS. Ini kejadian ya. Kami mengquote data BPS itu ditolak mentah-mentah oleh pemerintah daerah. Karena data itu tidak akurat, termasuk data kemiskinan yang tadi saya mau soroti. Itu kemiskinan mungkin kalau disampaikan ke pemerintah daerah akan ditolak. Salah satu daerah itu sangat menolak keras hasil BPS karena tidak akurat dan istilahnya kayaknya terlalu tinggi kemiskinannya. Mereka merasa tidak demikian karena itu yang saya tanyakan juga, apakah BI ataupun BPS itu bagaimana mengukur kemiskinan apa dari misalnya ada batas perhitungan hidup layak misalnya ya. Tapi di beberapa daerah seperti ada beberapa daerah mungkin saya akan sebutkan itu ada beberapa faktor yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah yang subsidi langsung lah istilahnya, itu tidak diperhitungkan oleh BPS dan mereka tidak mau tidak diperhitungkan. Contohnya ada katakanlah suatu daerah dengan tingkat pendapatannya hanya 500.000 misalnya, untuk suatu daerah mungkin terlalu rendah, daerah terlalu tinggi. Tapi di luar itu sebetulnya daerah menyiapkan kesehatan digratiskan, pendidikan digratiskan, segala fasilitas lain diberikan. Nah itu sebetulnya harusnya diperhitungkan. Jadi angka BPS itu memang kadang bias gitu, harus diperhatikan. Kedua mengenai, saya tertarik mengenai daya saing daerah Bu ya. Kalau menurut pendapat hasil studi kami ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi suatu daerah itu bisa bersaing. Salah satu faktor yang kita sering angkat itu adalah satu mengenai infrastruktur. Kita sering sorot bahwa ketersediaan infrastruktur yang baik itu sangat urgent, sangat signifikan peluangnya terhadap perkembangan suatu daerah. Kedua, ketersediaannya sumber daya manusia. Seperti tadi kan di KTI itu banyak karyawan-karyawan dari Jawa. Kamu harus mengakui bahwa di wilayah timur itu masih rendah. Karena suatu waktu di daerah KTI itu mereka kurang, mohon maaf ya kalau ada, tapi di forum mereka menjelaskan bahwa mereka hanya menunggu dari pusat. Jadi tidak ada semacam sense of urgency untuk membangun daerah, untuk meningkatkan daya saing. Ya itu kaitannya dengan apa? Dengan mungkin tadi dengan leadership. Jadi kita kalau menjalankan pemilu ini harus benar-benar memilih pemimpin yang punya leader yang strong. Karena sangat penting. Contoh tadi di kasus kerusakan alam, kerusakan tambang itu ya, itu sebetulnya kalau leadership yang bagus, itu bisa menjaga itu. Jadi sangat-sangat keterkaitan. Karena leadership itu nanti akan berkaitan juga dengan regulasi. Regulasi kalau regulasi ada tapi tidak bisa di-enforce, itu sama saja tidak berjalan. Jadi hal itulah mungkin yang bisa meningkatkan dari infrastruktur, sumber daya manusia, leadership, regulasi, dan mungkin dorongan pemerintah pusat. Mungkin itu Bu, terima kasih. Harus masukan aja Pak ya? Nggak perlu dijawab Pak. Silakan selanjutnya. Silakan. Mana sih saya Mama Harimurti dari Tempo ini, saya mau devil alternatif aja ya. Kalau soal UMP itu Pak, sekarang ini lagi banyak perdebatan di Amerika karena Obama menetapkan 10-10 kan, UMP $10 10 sen. Dan kelihatannya riset itu menunjukkan tidak, tuduhan selama ini bahwa kalau menaikkan UMP justru akan meningkatkan joblessness, kelihatannya kurang didukung oleh data-data empiris. Bahkan salah satu cerita yang sangat terkenal adalah apa yang dilakukan oleh Ford dulu. Ketika dia memutuskan yang dulu dianggap oleh Wall Street bunuh diri, menaikkan upah buruhnya lebih dari 2 kali lipat dan menurunkan masa kerjanya dari 6 hari menjadi 6 hari seminggu, dari 7 hari seminggu. Maka yang terjadi itu yang menyebabkan Ford menjadi yang nomor 1 produksi, karena dia membuat buruh-buruhnya juga menjadi konsumersnya dia juga.
Jadi saya kira kita harus juga melihat dari sisi ini pandangan mengenai UMP ini. Dan kedua juga saya setuju tadi dengan Bapak ini. Kalau menurut saya yang harus dilakukan pada pemerintah adalah melakukan moratorium peraturan baru. Karena menurut saya kalau peraturan tidak bisa di-enforce, dampaknya adalah merugikan yang taat dan menguntungkan yang melanggar. Jadi itu memberi insentif yang terbalik secara ekonomi. Ya, saya pun di perusahaan gitu, ada itu kecenderungan manajer tuh ingin bikin peraturan baru. Ada persoalan bikin aturan baru. Nggak dipikirkan apakah aturan itu bisa di-enforce atau tidak. Akibatnya ini selalu merugikan orang yang taat. Lama-lama orang yang taat ya tergoda untuk tidak taat juga gitu. Nah, saya kira ini yang terjadi dan ini ada kaitannya dengan Undang-Undang Minerba juga, karena yang saya lihat, kalau kita lihat di National Geographic sekarang, kita lihat bagaimana orang-orang kecil menjadi petambak emas, ya, di Alaska, di mana gitu, dengan modal secukupnya aja. Di Indonesia itu undang-undang tidak memungkinkan seperti orang-orang kecil di Amerika itu untuk, nah, akhirnya mereka hanya bisa jadi petambang liar. Nah, kalau jadi petambang liar diperas polisi, diperas jaksa, diperas Pemda, diperas preman dan sebagainya gitu. Nah, ya, jadi menurut saya sebetulnya kalau menurut saya kalau saya jadi pemerintah, untung saya nggak bakal jadi presiden. Saya justru akan memoratorium pertambangan besar. Saya akan karena yang namanya Newmont itu kan asalnya dari perusahaan keluarga kecil paling efisien, terus dia beli yang sebelah-sebelahnya, baru dia jadi gede. Kalau di kita harus gede dulu, baru bisa jadi petambang. Ya, sehingga akibatnya itulah yang terjadi di Bangka Belitung, itu yang terjadi di Lombok, di mana-mana. Kapan kita bisa jadi besar? Kalau kita nggak harus jadi besar dulu, baru dapat izin tambang. Sama kalau kita jual barang ke pemerintah. Nah, teman saya pernah bikin hovercraft, TNI senang, bisa bikin 6, TNI-nya senang, kemudian oleh Kementerian Keuangan ditunjuk itu harus ada izin BPPT. BPPT periksa melarang beli karena pabriknya belum ada. Ya, bangkrut dia. Karena ya pabriknya masih di rumah, namanya juga baru mulai. Padahal harga hovercraft-nya itu 1/5 harga bekas buatan Inggris, karena kan tenaga di Indonesia murah. Ya, sedangkan hovercraft itu kan tidak diproduksi massal. Tapi jadi pemerintah yang membunuh, kita lihat apa yang terjadi pada SMK sekarang kan. Nah, jadi memang, nah ini kaitannya saya juga kaitkan kalau kita lihat apa yang terjadi di Makassar secara ekonomi dengan apa yang terjadi di Jambi atau Riau secara ekonomi. Pada saat harga karet atau harga kelapa sawit atau komoditi naik, kalau di Makassar kita lihat langsung itu pasar itu bergeliat, ya kan, orang beli rumah, beli motor, beli apa semuanya. Di Jambi, di Riau hampir tidak ada benar. Kenapa? Karena di Makassar itu orang punya kebun kelapa sawit kan 10 hektar, 15 hektar, paling gede 100 hektar. Sehingga mereka orang lokal, spendingnya kalau dapat kenaikan harga lokal. Makanya Makassar selalu lebih tinggi daripada nasional pertumbuhan ekonominya. Bahkan sampai listriknya sempat kekurangan. Sementara kalau kita lihat Riau, Jambi itu yang maju pertumbuhan ekonominya kalau harga komoditas naik adalah Singapura. Karena pemiliknya semua tinggal di Singapura. Bayar pajaknya di Singapura. Sehingga hampir tidak ada dampaknya di Indonesia. Sehingga saya kalau jadi presiden, saya akan membatasi. Nggak boleh ada pengusaha kelapa sawit bisa punya tanah sampai lebih luas dari Singapura, ya. Tapi pemiliknya satu orang. Kita bandingkan dengan Malaysia. Malaysia itu punya perkebunan terbesar kelapa sawit di dunia, termasuk kebunnya besar-besar di Indonesia. Tapi dia itu punya yayasan dana pensiunnya, jadi itu punya masyarakat Malaysia gitu loh. Loh kok kita ini udah orang pemiliknya bayar pajaknya di Singapura, di sini yang ngemplang pajak, nyita aja nggak berani kebunnya. Dan dampaknya itu nggak ada kenaikan harga. Padahal kelapa sawit itu ya, itu kalau yang efisien ongkos produksinya paling $300-an, mungkin yang nggak efisien $500-an, harganya $900 sampai $1.300.
jadi kalau menurut saya sih emang bodohnya kita aja gitu. Ya, jadi kalau menurut saya mestinya kalau mau punya ribuan hektar kebun, pemiliknya juga harus ribuan. Gak bisa pemiliknya 1-2 orang gitu. Dan penduduk lokalnya harus banyak gitu supaya ekonominya ngerti. Dan ini juga yang terakhir saya ingin tambahkan juga gini Pak. Saya kadang-kadang terganggu oleh teman-teman saya yang merasa nasionalis kita harus swasembada pangan dan sebagainya. Kalau kita hitung wilayah Indonesia itu kira-kira nggak sampai 2 juta kilometer persegi, 30% yang bisa di tanaman arahnya. Penduduk kita 240 juta. Jadi kalau kita bagi rata ke semua orang sampai itu kira-kira 0,8 hektar. Kalau semuanya dipaksa nanam sawah 0,8 hektar, itu hasilnya nggak sampai $2.000 per tahun. Jadi kita memiskinkan rakyat kita kalau kita memaksa. Kalau kita paksa rakyat kita menggunakan rumah tanahnya kelapa sawit atau karet, itu penghasilannya naik $20.000. Kalau dia jago, dia tanam tulip 1 hektar itu $200.000. Jadi kalau buat saya, ngapain kita produksi beras kalau kita bisa beli dari Myanmar? Mendingan kita bikin kelapa sawit. Kelapa saya tanya deh, Singapura itu beli nggak punya sawah, Jepang tuh sawahnya kurang. Mana sih negara di dunia kecuali Amerika, Argentina, negara-negara kaya di Eropa mana sih yang punya? Kalau kita lihat sebetulnya produksi kalau mau lebih baik kita investasi di Myanmar. Kalau mau ketahanan beli bikin sawah yang gede di situ, rakyatnya biarin aja rakyat Myanmar tetap pendapatannya $2.000 per hektar supaya rakyat kita bisa 20.000 per hektar dengan kelapa sawit. Itu yang dilakukan Malaysia kepada kita. Kalau kita lihat konsumsi beras paling besar yang bocor adalah di Singapura, karena semua kapal-kapal yang transit Singapura untuk awaknya itu beli beras. Makanya data pertanian menyatakan produksi beras kita tinggi, lebih tinggi dari konsumsi beras kita, padahal dihitung penduduknya. Yang nggak dihitung itu yang dibeli oleh ribuan kapal-kapal Singapura, itu awaknya berapa juta kan tiap kali gitu. Nah jadi kita ini selama ini diperes gitu oleh satu sistem yang namanya emang di dunia orang bodoh selalu ditipu sama orang pintar. Nah sekarang bagaimana, kan di sini orang pintar semua nih. Ya kita jangan mau gitu. Dan termasuk saya teori-teori ekonomi, karena ini banyak ekonom. Saya termasuk yang setuju dengan pendapat heterodok itu. Kita jangan dengerin ahli Amerika bicara teori ekonomi. Kita lebih baik perhatiin sejarahnya Amerika sendiri, kebijakannya apa terhadap ekonominya. Ya. Orang Amerika datang ke sini bilang apa itu bahaya UMP, ya sekarang nih presidennya lagi menetapkan UMP gitu ya kan. Nah, saya terus terang yang sedang berjuang itu, ketimbang kita itu subsidi BBM yang berapa 200 hampir 300 triliun. Saya lebih baik pemerintah kita beli gabah 20.000 sekilo. Tapi jual beras tetap 5.000 sekilo, subsidi aja. Kalau kita boleh beli BBM dari Singapura harganya berapa? 12.000, kita jual 4.500 di sini. Kenapa nggak boleh beli beras gabah dari petani 20.000, kita jual 5.000 pada rakyat? Beli domestik, atau kalau perlu beli kelapa sawitnya untuk biodiesel, kita subsidi, jual solarnya. Bagi saya mensubsidi beras seperti dilakukan Jepang, Amerika, dan kayak itu lebih masuk akal. Karena orang makin kaya, makin berasnya makin sedikit. Kalau BBM makin kaya, wah makin banyak dia ambil subsidinya gitu. Jadi kalau saya sih daripada subsidi, sekarang kita subsidi pupuk, yang pakai kebanyakan perkebunan yang ekspor keluar. Daripada subsidi pupuk, saya bilang subsidi pupuk cabut aja, tapi subsidi beli gabah dari petani mahal-mahal supaya petani kita jadi kaya gitu loh, ya kan? Nah, lebih baik kita subsidi petani. Kita belajar dari New Zealand. New Zealand itu 13.000 peternaknya semua bersatu membuat yang namanya Fonterra, menguasai 30% ekspor dairy produk di dunia. 13.000 yang namanya peternak di New Zealand itu kaya raya semua.
dan perusahaannya efisien, bisa ngalahin Nestle, bisa ngalahin yang lain gitu loh. Nah, kalau orang New Zealand bisa, peternak New Zealand itu kan nggak pintar-pintar amat, kalah sama PhD di sini. Mereka kan paling lulusan juga belum tentu universitas. Tapi kok bisa gitu, kok kita nggak bisa? Gitu. Karena orang pintar kita lebih senang ditipu sama orang-orang itu, kasih konsultan fee sedikit, nulis-nulis, jadi gitu. Terima kasih. Masukan kita ya. Tapi orang Indonesia memang nggak bangga kita jadi orang pintar, bangga sebagai orang bejil.